Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Dia sangat menderita. Hambaku. Di sini Alkitab Indonesia menggunakan kata hamba. Itu tidak terlalu kuat artinya. Mestinya adalah budakku, dulosku. Terbaring di rumah karena sakit. Berarti si perwira ini, Hekaton Tarkes ini, datang kepada Yesus dan meminta Yesus untuk menyembuhkan budaknya. Ini menunjukkan bahwa dia sangat peduli dengan kondisi budaknya yang menderita. Apa yang dilakukan oleh perwira ini terasa lebih hebat, mengingat bahwa pada zaman kekaisaran Romawi pada masa itu, budak itu tidak sama dengan pembantu rumah tangga sekarang yang sedikit-sedikit bisa menuntut hak asasi manusia. Tidak. Budak pada waktu itu sama sekali tidak punya nilai atau harga. Perhatikan lagi komentar Barclay. Seorang ahli pertanian Romawi yang bernama Fara menguraikan adanya 3 macam alat pertanian, yaitu yang bisa berucap dan yang tak bisa berucap dan yang bisu. Itu 3 macam. Alat-alat yang bisa berucap itu termasuk budak-budak. Jadi budak itu alat pertanian yang bisa ngomong. Bedanya dia sama pacul dan linggis adalah pacul dan linggis tidak bisa ngomong. Tapi pada dasarnya mereka sama-sama alat. Alat-alat yang bisa berucap termasuk budak-budak. Alat-alat yang tidak bisa berucap terdiri dari lembu dan hewan lainnya. Dan alat-alat yang bisu terdiri dari alat-alat bendawi. Perbedaan antara budak dan hewan atau alat-alat bendawi lainnya hanyalah bahwa budak itu bisa berucap dan berbicara. Budak yang sudah tua atau sakit-sakitan atau dianggap kelebihan bisa dibuang demikian saja oleh majikannya. Itu memang dilakukan. Coba saudara bandingkan dengan 1 Samuel 30:13. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Jadi pada masa itu kita bisa lihat budak itu begitu rendahan dan tidak perlu diperhatikan. Kalau sakit tinggalkan saja, buang saja, dianggap tidak berguna dan merepotkan. Karena itu seandainya budak dari perwira ini sakit dan perwira ini suruh pergi buang di laut sana, itu masuk akal dan lumrah. Semua orang juga pasti memaklumi hal itu. Tapi yang menariknya adalah perwira ini datang kepada Yesus, meminta kepada dia untuk menolong budakku yang sedang sakit dan menderita. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu jelas bahwa tindakan dia meminta pertolongan bagi budaknya itu adalah sebuah kepedulian yang sangat luar biasa, tidak lumrah untuk zaman itu. Karena itu kalau si perwira ini berjuang bagi kesembuhan budaknya, lagi-lagi ini sesuatu yang harus dicatat. Mungkin dengan tinta emas pada masa itu. Si budak sakit dan menderita. Seharusnya itu masalah si budak, bukan masalah tuannya. Inilah kasih yang luar biasa. Kasih yang peduli pada orang lain, yang melihat persoalan budak sebagai persoalannya. Melihat persoalan orang lain sebagai persoalan sendiri. Masalah orang lain sebagai masalah sendiri. Jikalau kita harus belajar dari Hekaton Tarkes perwira ini, maka disinilah kita harus belajar soal kasih. Soal mengasihi, bahwa kasih tidak boleh hanya ada di dalam kata-kata kita. Kasih tidak boleh hanya ada dalam nyanyian dan lagu-lagu kita. Tapi kasih itu harus dinyatakan dalam kepedulian terhadap orang-orang bermasalah, orang-orang yang susah, orang-orang yang sengsara di sekitar kita. Ada banyak orang susah sengsara di sekitar kita. Ada banyak orang menderita kekurangan, kemiskinan, sakit penyakit di sekitar kita. Dan sebagai orang Kristen, kita dituntut punya kepedulian terhadap mereka. Kasih bagi seorang Kristen adalah satu upaya untuk menjadikan masalah orang lain sebagai masalah kita. Sayangnya banyak orang Kristen hidup egois. Jangankan mengambil masalah orang lain menjadi masalahnya, justru dia sendiri jadi masalah bagi orang lain. Berapa banyak orang yang susah hidupnya gara-gara kita. Berapa banyak orang yang menderita hidupnya gara-gara kita. Berapa banyak orang sengsara hidupnya gara-gara kita. Kita yang menyebabkan masalah dalam hidup mereka. Alih-alih mengambil masalah mereka menjadi masalah kita, kita justru jadi masalah bagi banyak orang. Tapi kasih Kristiani mengajar yang lain. Sementara kita tidak boleh menjadi masalah bagi orang lain, sekalipun ini tidak mutlak. Tapi lebih daripada itu, bahkan seharusnya mengambil masalah orang lain menjadi masalah
kita juga terlebih saudara-saudara seiman. Itulah sebabnya nats pembimbing kita tadi, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Orang Kristen terkenal dengan ajaran kasihnya, tapi kasih, sekali lagi, bukan slogan. Kasih bukan teori. Kasih bukan nyanyian. Kasih itu butuh wujud. Dan wujudnya adalah kepedulian pada orang lain. Selain itu, kasih itu omong kosong. Dalam surat Yakobus mengatakan dalam Yakobus 2, 15-16, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tapi dia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Karena itu, belajar dari Hekaton Targes perwira ini, marilah kita wujudkan kasih kita dengan peduli pada orang-orang di sekitar kita. Lihatlah masalah mereka sebagai masalah saudara juga, dan berusahalah untuk menjadi solusi bagi mereka. Tentu kita tidak bisa melakukan seluas-luasnya, tapi seberapa yang bisa kita lakukan, kita bisa menyatakan kasih kita kepada mereka. Sikap ketidakpedulian kepada orang lain kadang-kadang justru menyulitkan diri kita sendiri. Tapi kepedulian kita pada orang lain tidak boleh hanya didasarkan pada alasan bahwa itu bisa berpengaruh pada hidup kita. Alasan utama adalah karena ada kasih di dalam hati kita. Dan kasih itu harus diwujudkan dalam kepedulian. Sudahkah saudara punya hati yang peduli kepada orang lain? Tuhan Yesus pernah berkata, orang miskin selalu ada padamu. Orang sakit selalu ada padamu. Orang susah sengsara selalu ada padamu. Kamu bikin apa? Belajar dari perwira ini, punya hati yang peduli.